Mari teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang platform aplikasi Zoom. Untuk menghemat waktu, kami akan menjelaskan pengertian Zoom, manfaat dan kelebihan dan kekurangan Zoom, dan cara penggunaan Zoom. Untuk itu, saya mempersilakan teman saya membawa materi pertama. Pengertian Zoom. Zoom adalah layanan video conference yang memungkinkan penggunaan pertemuan dan memanfaatkan teknologi for interface dan keamanan dual sisi energi and encryption. Zoom memberikan dua pilihan dalam melakukan conversation yang gratis untuk pertemuan 100 pengguna dengan batas maksimal 4 menit. Sedangkan yang berbayar, Zoom memberikan kebutuhan yang dapat disesuaikan dengan pengguna, harga cukup terjangkau antara $15 sampai $100 per bulan. Dalam perkembangan pada tahun 2017, status Zoom sebagai perusahaan menjadi unicorn dengan valuasi yang mencapai $1 miliar. Bahkan sejak awal 2020 pengguna layanan Zoom terus meningkat akibat pandemi virus COVID-19 yang menerbang seluruh dunia. B. Manfaat Zoom. Aplikasi Zoom for Meeting memiliki beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama itu fitur mikrofon. Fitur mikrofon itu kita dapat dalam aplikasi Zoom kita dapat mematikan dan menghidupkan kembali mikrofon untuk ini. Kalau kita mematikan berarti kita yang pengguna ini, kalau kita omong yang dalam kelas aplikasi Zoom, mereka tidak akan mendengarkan kita suara. Yang kalau kita menghidupkan mikrofon itu kita dapat ini, kalau kita ini menyampaikan materi begitu, kita dapat ini dalam kelas Zoom itu mereka dapat mendengarkan kita punya suara. Yang kedua, fitur video berfungsi untuk menampilkan wajah. Dalam fitur video kita dapat mematikan video dan bisa menghidupkan. Kalau kita menghidupkan berarti ini saat kita belajar ini kita dapat ini melihat wajah kita di kamera. Kalau kita mematikan video berarti ini pengguna kamera tidak akan melihat wajah kita. Ketiga, fitur chat. Fitur chat berfungsi untuk memberikan dokumen. Ini dokumen, dan dalam fitur chat kita bisa ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada pengguna Zoom atau soal-soal untuk pelatihan. Fitur share berfungsi untuk menampilkan bahan ajar atau materi yang akan dipresentasikan seakan-akan diibaratkan seperti whiteboard. Kelima, fitur participants berfungsi untuk melihat dan memeriksa yang bergabung dalam mengikuti proses pembelajaran melalui aplikasi Zoom. Misalkan dalam orang pendidik, dia bisa melihat siapa yang masuk dalam aplikasi Zoom dan siapa yang keluar dalam aplikasi. Yang keenam, fitur record berfungsi untuk merekam layar ketika proses pembelajaran sedang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Maksudnya dalam aplikasi seorang pendidik dapat merekam layar untuk mengulang kembali dari ini pembelajaran, atau ini peserta didik dapat ini menonton kembali dari apa yang kita telah belajar. Terima kasih. Oke, materi kedua oleh Febri. Bagian C, kelebihan Zoom. Yang pertama, kapasitas ruang besar.
Pada dasarnya teknologi diskusi jarak jauh atau aplikasi Zoom diciptakan untuk memudahkan penggunaannya dalam berkomunikasi. Misalnya anggota dalam maksud dari kapasitas ruang misalnya pengguna itu bisa lebih dari 1.000 atau bahkan 1 juta pengguna seperti itu. Jadi misalnya satu kelas itu bisa pakai semua dan juga bisa lebih dari 1.000. Yang kedua, fitur yang beraneka ragam. Di sini fitur yang beraneka ragam memberikan kepercayaan bagi penggunanya. Rata-rata para pengguna memiliki kepercayaan tinggi yang kurang baik saat menggunakan teknologi diskusi jarak jauh. Ini fitur ada bermacam-macam. Yang sudah dibahas tadi itu fitur mikrofon, video, chat, share, dan partisipan dan record. Itu juga bisa digunakan bagi orang-orang yang maksudnya yang tidak percaya diri seperti itu. Bisa mematikan kamera, bisa juga mematikan mikrofon. Dan juga misalnya kalau ada yang mau menyampaikan pendapat atau saran bisa di chat. Ada yang bisa merekam layar dan juga bisa mengetahui siapa-siapa yang ikut terlibat dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, kualitas akses tinggi. Hal ini dimaksud adalah pada suara dan gambar yang tersedia dalam sebuah forum diskusi atau siaran langsung. Tentunya peserta diskusi memerlukan sumber informasi yang aktual dan jelas. Cara yang digunakan bagi pengguna demi melancarkan diskusi itu ada banyak yang bisa dilakukan. Misalnya speaker agar suara itu lebih jelas, atau pakai LCD biar gambarnya itu jelas begitu. Speaker supaya suara itu lebih jelas seperti itu. Yang bagian D, kekurangan Zoom. Ada beberapa kekurangan Zoom. Yang pertama boros penggunaan kuota data. Dalam aplikasi Zoom sudah menjadi yang bagian D, kekurangan Zoom. Yang pertama boros penggunaan kuota data. Ini boros penggunaan kuota data merupakan salah satu kekurangan Zoom, di mana penggunaan data internet itu sangat tinggi jikalau pengguna itu lebih dari 30 orang atau bahkan lebih dari 1.000 seperti itu. Yang kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Dalam aplikasi Zoom kita menggunakan itu tidak ada bahasa Indonesia atau bahasa lain. Yang ada itu bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional. Seperti itu. Kekurangan yang ketiga yaitu rawan data bocor. Kekurangan aplikasi Zoom itu di kebocoran data. Tentunya menjadi salah satu kekurangan Zoom yang paling menyeramkan yang pernah terjadi. Sudah tersebar berita di mana kemarin sudah tersebar berita kalau ini data yang ada di dalam Zoom tersebut bisa dicuri orang seperti itu. Yang terjadi di dalam negara ataupun di luar negara Indonesia. Di sini data-data pribadi seperti foto atau data bisnis, data pendidikan dapat dicuri. Data tersebut bisa dijadikan sebagai tindak kejahatan. Misalnya ada yang menyebarkan video, menyebarkan foto-foto, atau mungkin ada yang mengedit yang sudah terjadi di luar negeri, itu banyak sekali. Ini diperlukan password dan
password dan ID itu harus dijaga baik-baik dalam diskusi tersebut. Sekian dari saya. Oke, materi ketiga dibawa oleh saya sendiri, yaitu cara mendaftar Zoom. Oke, yang pertama masuk di aplikasi Zoom. Habis itu masuk di aplikasi Zoom, ini yang muncul. Habis itu kita klik sit up. Habis klik sit up, itu kita diminta untuk masukkan tanggal lahir kita, bulan dan tahun lahir kita. Kalau tahun lahir itu di atas 2000 tidak bisa didaftar ini akun Zoom. Kalau yang di bawah 2000 tidak bisa daftar akun Zoom. Di situ habis kita diminta untuk masukkan email kita ya, email yang masih aktif. Habis itu nama depan dan nama belakang. Habis itu kita klik sign up. Nah, ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh nama email, nama depan dan nama belakang. Habis itu klik sign up. Dan ini yang muncul. Habis itu kita tunggu ini pesan yang masuk di email. Dan kita keluar dari aplikasi Zoom, masuk di email. Ya, ini ada pesan yang masuk dari Zoom. Dan kita klik pesan itu masuk. Dan ini yang muncul. Di situ masuk, kita klik itu, kita klik room. Nah, ini habis klik room muncul lagi ini. Habis itu tulis nama depan, nama depan dan nama belakang. Dengan buat password untuk aplikasi Zoom, bukan untuk aplikasi Zoom. Jadi itu. Nah, jadi ini kan sudah mengisi nama belakang, ini password, ini habis itu klik continue. Habis itu muncul ini, kita disuruh menulis ini nama organisasi, atau kelas. Habis itu yang kedua ini alamat kita tinggal di mana. Jadi ini kota, dan kita diminta juga mengisi kode pos. Jadi kami taruh straight, aja. Habis itu nama negara, dan ini juga nama negara. Jadi yang di bawah ini kita pilih penggunanya, atau pengguna itu siapa, atau ini guru, atau dari pengusaha, atau yang lain-lain. Jadi kami pilih yang lain-lain. Baru pilih mereka masuk di sini. Di sini kita kasih masuk ini nama email. 3 kolom ini kita kasih masuk nama email. Lalu klik info. Oke, lanjut. Dan ini yang muncul. Ini muncul mengarahkan kita masuk di aplikasi. Maunya akun kita sudah terdaftar. Jadi sekarang kita masuk di aplikasi. Kita cek apakah aplikasi itu sudah terdaftar. Akun Zoom itu sudah terdaftar atau tidak. Dari itu kami klik start meeting new. Setelah itu ini kita klik Zoom. Ya, itu klik Zoom. Dan ini yang muncul. Nah, sini kita klik sit in. Klik sit in. Dan kita pilih akun yang kita sudah pakai daftar yang tadi, akun pertama kita klik akun yang kita sudah pakai daftar Zoom. Nah, situ
kita masukkan nama email kita dengan password yang kita buat tadi yang pertama. Nah, di situ klik sign in. Jadi ini kita masuk di beranda Zoom. Ketika kita masuk di kelas, kita klik ini video on, kita klik di sana, habis itu kita start meeting. Dan ini kita masuk di dalam ini kelas. Oke, sekian dari kami. Jika ada saran, kritikan, pertanyaan, masukan dari teman-teman, silakan share nanti di grup. Terima kasih.